sembahlah adalah Allah, sembahlah Allah. Itu waktu para nabi ngajak sembahlah Allah, kaumnya sedang nyembah Allah atau sedang nyembah yang lain ya? Bukan, Bang Prof. Ketika Kang Opik tadi bilang protes, mereka hanya bilang aku adalah aku, itu nggak boleh. Itu salah karena di Al-Quran di beberapa bagian penjelasan itu ada. Jadi Aku takutnya gini, Kang Opik, kalau cuma pakai landasan klaim ya, Kang Opik. Di Al-Quran itu memang ada innani anallah, tapi kan ada Allah di situ loh. Iya. Berarti kan ada yuharifun al-kalimah amma-mawadhi, maksudnya begitulah, Pak. Kang Opik, menggunakan kata dia saja itu bukan sedikit, Pak Kang Opik. ini aku takutnya gini ya nanti ya. Mungkin siapa tahu ketemu, walaupun kemungkinan kecil ya. Siapa tahu ketemu nanti. Siapa Tuhanmu? Siapa yang kau sembah? Ongol-ongol gitu. Tuh kok nyembah ongol-ongol? Ongol-ongol yang nyiptain langit dan bumi gitu. Gimana kamu? Itu tidak untuk orang Islam, Bang Prof. Orang Islam itu sudah ada yang harus dia punya gitu loh. Nah, kalau kita itu makanya, ya kalau kita itu di jalan yang lurus, mereka itu kan mau menyamakan persepsi pada kita. Untuk kita itu bisa menerima dan mereka bisa masuk ke kita. Gitu. Itu yang klaim pencipta langit dan bumi jadi klaim semua sesembahan ini loh. Yang jadi masalah nanti banyak Yahudi yang masuk ke Indonesia juga kan begitu. NU sudah ke sana, oknum sudah ke sana, ya. Bukan dari perwakilan, bukan. Itu kan karena ada mereka itu sudah berusaha untuk menyamakan persepsi. Yang padahal kalau kita lihat lagi bahwa di Al-Quran kan sudah jelas ada penamaan. Tapi ketika, maaf aku bisanya terjemahan di PL ya. Aku baca itu aku adalah aku begitu Pak. Bohong. Kang Opik bahasa Ibrani jago, sok merendah. Makanya kok nggak bisa disebutkan namanya karena dengan alasan nama dia itu terlalu suci. Allah di situ di Al-Quran kan sudah. Allah. Gimana kamu? Allah. Allah itu dengan maksudnya wah. Betul kamu. Ya tapi nggak apa-apa sih itu kita hormati. Mau mengambil apa ya pilihan pemahaman yang mana yang monggo lah. Kan semua juga sudah pada dewasa sadar dengan konsekuensi setiap pilihannya kan. Iya sih. Walaupun aku memang menghormati dua pemahaman. Enggak, Bang. Gini loh, aku kasih masukan ya. Pemahaman itu hanya boleh kita rujuk pada nabi dan sahabat. Bahwa kalau Bang Opik mendapati bahwa kita harus membedakan persepsi tentang nama, itu adalah datang berasal pemahamannya dari Nabi dan para sahabat, silahkan ditunjukin. Jadi kita tinggal ngikutin insya Allah. Kalau ada ini aku mau minta data dulu nanti dari Pak Ondir ya. Kalau itu kan aku pastikan kasih gitu ya ke Bang Opik. Tapi kan Bang Opik tadi kan mau sekonyong-konyong harus kita beda begini dan begitu. Nah, harus kita beda begini dan begitu itu gitu kan. Terutama di hal yang kita bicarakan hari ini, apakah kemudian datang dari Nabi dan para sahabat itu ada. Jadi kita tinggal mencontohkan gitu loh. Yang nanti tadi saya janji saya kirim ke Bang Opik akan saya kirim. Tapi kan sekarang Bang Opik sudah terlanjur bicara tuh dari tadi. Nah sekarang saya tanya, apakah ada Bang Opik punya sandaran tentang nama yang mereka sebutkan atau kitab-kitab yang mereka sudah rubah, lalu kemudian Nabi bilang enggak, yang kalian maksud di situ itu sudah bukan Allah begini dan sebagainya. Ya aku sementara ini belum ada sandaran hadis Pak, belum ada sandaran hadis. Tapi kalau melihat di narasi-narasi Al-Quran, begini Bang, ini supaya kita sudah menuju sebenarnya itu kita itu mau membela Yahudi, atau gimana? Kalau kita itu di rel yang benar.
Oke, Bang. Abang tidak disuruh bela Yahudi, Bang. Abang disuruh bela agama abang. Agama abang itu dibangun dari Al-Quran dan hadis. Maka abang Ya. itu harusnya berpegang pada itu, ya. Kalau memang tidak ada gitu kan, maka kita menahan diri. Karena jika kita melompat dengan ahwa, dengan nafsu kita yang kita tempelkan pada pikiran kita semata-mata, gitu ya, itu ada kerawanan, gitu kan. Waktu kita tarik pada turunan-turunan yang lebih besar daripada hal itu, kita bisa saja kemudian menjadi salah. Karena apa? Pegangan tali kita itu tidak kuat. Nah, itu yang aku maksud. Sehingga ya udah, kita cukupkan obrolan kita itu. Nih, Bang Opik, saya Nanti punya puisi, Bang Opik. Bang Opik, Kayak gitu. saya punya puisi ya, bukan hadis, Berarti punya puisi. obrolan kita sama-sama nggak tahu dasar. Enggak, saya punya puisi nih khusus untuk Bang Opik Sampai nih ya. nanti abang lihat yang dikirimin ke abang. Gitu Coba kan. nanti Itu aku lebih kirim adil. penasaran. Kalau memang ada hadisnya, apalagi ini kan mengenai hal yang fundamental ya, mungkin fundamental, harusnya soheh lah. Gitu. Derajatnya Bukan lagi soheh. Kalau Kalau bicara derajat bukan lagi soheh. Abang baru baca bagian depan, bagian atas langsung abang tahu pasti soheh. Karena di banyak jalur periwayatan. Ya, kalau memang ada jalur periwayatan lah. Kalau memang banyak jalur periwayatan ya wes taslim. Nanti kan kita juga pengen tahu juga, penasaran juga sih, Pak. Aku soalnya baru dengar. Ya, kasihan tuh. Gini Bang Opik, ada puisi begini, bukan hadis, ini puisi ya. Ah ya. Belum Ini cukup. hadisnya Prof. Asun. Hadis Prof. Jadi Hadis, Prof. belum cukup jelas dan terangkah nama Allah kau terima sehingga masih melirik nama-nama lain dari akidah kekafiran gitu kan. Langsung pasang status mengko gawe VTI. Tak komen. Itu tuduhan, Bang Prof. Itu Puisi bukan kok tuduhan ini Abi. Orang saya datang puisi kok tuduhan. Ikut tuduhan. Gak apa-apa, Prof. Kalau kita memang aku menuduh itu, begitu nggak Pak apa-apa. Prof. Biar kita itu berpikir, Prof. Nggak apa-apa. Nanti lemparkan batu dulu. Aku Nggak itu, apa-apa. Kami aku setuju, itu Prof. tukang deteksi gitu loh. Makanya kamu tadi bilang dukun itu gara-gara itu kan. Nah, Hari ini aku setuju sama Prof nih. Besok nanti aku beda. Ya kan ya Nabi Nuh kan setuju sama aku akhirnya Nabi Nuh. Ya Allah Gusti. Jangan percaya sama Prof. Pokoknya kalau percaya apa tadi tuh? Bang Kang Opi Sopo tadi sing barusan percaya? bilang. Aku setuju Eh, tok kok ora weh, percaya ya, kok. jangan Woi, setuju juga. Bang Prof, Setuju Bang Prof, itu Bang Prof, dengan dengar pemikiran yang dulu. objektif secara merdeka Bang Prof, dari akalnya Bang sendiri. Prof. Aduh, kamu kurang perhatikan karena nafsu pengen bicara. Apa? Kang Opik tadi barusan bilang, ya Allah Gusti. Gusti itu nama apanya? Gimana Bang Prof? Ya Allah Gusti. Kan aku udah kasih puisi tadi. Masih ya kamu melirik nama-nama dari akidah kekafiran. Gusti itu nama dari akidah kekafiran bukan? Coba tanya Bang inilah. Gusti, Bang Tuhan, Opik lah. Elohim. Bang Opik. Itu kan hanya nama-nama dari dari kata-kata bahasa saja, belum jadi klaim kekafiran kayak gitu. Nah, bukan ismudzat. Iya, makanya Bukan semua tuh bukan. harus ada batasan yang jelas, Makanya tegas dan aku- terang benderang gitu. Tadi dengar sedikit dari Ustadz Pak Sultion itu kok pernah kok enak itu perinciannya itu sih. Ustadz Dery ya tadi ya, Bang Abi itu Nah, Ustadz Dery Bang ya. Opik tadi ikuti yang disampaikan Aku dengar dikit-dikit soalnya lagi itu aktivitas. Bang Opik sudah jadi dengar nggak tapi fokus. masih begini. Hah? Udah dengar tapi masih begini. Aku dengar sedikit-sedikit. Aduh, ya udah. Dengar oke. sedikit-sedikit. Makanya kalau memang salah, ya pantas kalau Itu dengar Ustadz Dery ya? sedikit-sedikit. Tapi Barusan kalau Ustadz Dery ya? alhamdulillah, Ustadz Dery bukan? Ustadz Dery kan suaranya ya? Nah, Tapi yang aku Ustadz tangkap tadi, Dery itu. Bang Nas.
yang aku tangkap tadi Prof, kalau YHWH itu sama Allah itu nggak sama dia, karena itu sembahan orang Yahudi. Karena Saya tahu. Ustaz Dery juga sedang berbicara di kehati-hatian itu. Dia sedang hati-hati. Ustaz Dery siapa? Itu. Pak Prof ngawur. Ustaz Dery siapa? Barusan Ustaz Nasution. Kenapa bilang Ustaz Dery? Kayak Ustaz Dery suaranya mirip Ustaz Dery. bukan Ini asumsi nggak apa-apa. Kalau mau Wahabi. asumsi nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau makhluk sih mau disama-samain mau diapa nggak apa-apa kalau makhluk sih. YHWH itu bukan Allah, bukan Allah itu. Karena kalau kita lihat, karena gini dia, kalau misalnya yang aku tahu Bang ya, pertama dalam Al-Quran kita lihat Allah mengutuk keyakinan akidah mereka itu yang menjadikan Uzair itu sebagai anak Allah dan Yesus itu atau Isa putra Maryam itu menjadikan anak Allah, berarti di situ ada sesuatu yang mereka sembah yang bukan Allah. Dan kalau kita lihat dalam kitab mereka, dalam terjemahan Septuaginta yang dikumpulkan 77 para rabai di situ untuk membuat Alkitab mereka ini yang membuat kita berat hati kita untuk menyamakan kalau Allah itu adalah YHWH. Karena yang mereka tuju YHWH itu bukan Allah. Dari narasi-narasi Alkitab mereka itu jelas dia bahwa Tuhan mereka adalah Roh. Allah dia seperti dia bisa disamakannya sama makhluk di situ. Karena tentang kekafiran orang-orang Yahudi itu tentang pembangkangan mereka sejak awal-awal Musa ada kan dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis. Makanya aku kurang sepakat ini mungkin belum terbuka kan hati aku ya. Belum Ya, sepakat nanti aku kalau YHWH kita- itu adalah Allah. Ustaz Nasution tuh paham. Makanya aku Di penasaran. TikTok tuh sedang ada variasi pemahaman, makanya dia dalam ranah kehati-hatian. Premis untuk masuk itu yang keliru Bang Bang FDS. Kalau Bang FDS hanya bilang apakah Allah itu YHWH itu Allah, Bang FDS boleh jawab apa aja. Bang MDS keliru. Saya berapa kali dikacau-kacaukan. Kalau Nggak Bang ada yang benar kalau dengan Abi. Kalau Bang FDS mau menjawab ya, apakah menjawab juga bahwa kita kan menuliskannya atau mengatakannya dengan YHWH, ya kan? Sekarang aku tanya, apakah di dalam kitab mereka mengatakan bahwa YHWH yang tadi disebut YHWH itu yang bertemu dengan Musa, yang kemudian dipertegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran juga bahwa Allah lah yang kemudian datang kepada Musa dengan perintahnya, 10 perintahnya. Apakah yang Bang FDS pahami bahwa itu bukan Allah atau zat yang lain di dalam keluaran mereka? Begini loh Pak, yang jadi masalah itu bukan masalah peristiwanya Pak. Aku nanya Bang FDS, Bang. Oh ya udah aku berhenti. Silakan Aku Bang pengen tahu FPS. itu. Aku tahu kalau Bang Opik nggak akan menjawabnya juga. Langsung ciut aku ya. Ya, aku tahu Bang Opik kan bukan mau menjawab, toh Bang Opik mau bilang peristiwa lah, apalah segala macam. Aku mau Iya. nanya tentang Makanya Bang Opik sosok diam zat aja. yang Bang Opik diam jangan Abi dikatakan tahu di situ. udah Terus dalam kan? hati aja Bang Opik nggak usah ngomong Abi Iya. tahu kok. Ya. Mm-mm. Kalamun nafsi. Iya gitu, diam aja. Bagaimana Bang FDS? Kalau aku gitu Pak Montir, Bang. Belum lapang dada ini untuk apa nih menganggap kalau YHWH Elohim Eloha itu disamakan sama Allah itu. Tapi kalau
memutlakkan umpamanya seperti yang dibawakan oleh hadis umpamanya kan, bahwa seperti kita lihat ketika para sahabat yang di Habasyi, ketika Raja Habasyi itu membaca Injil, sahabat ketawa di saat itu. Lalu dia katakan, apa yang kau ketawakan? Bukankah ini kalamullah, katanya. Dan sahabat di situ tidak menyanggah dan diam dia. Tapi kalau memutlakkan bahwa di dalam surat Rasulullah itu seperti pada Heriklus, sembahlah Allah, Tuhan kau dan Tuhan kita adalah satu. Itu kita sepakati, Bang. Tapi kalau untuk menunjukkan seperti apa yang ada mereka yakin ini, Bang, yang nggak kita sepakati. Karena apa yang tertulis di kitab mereka itu jauh dari apa yang kita pahami, bahwa itu maksudnya itu Allah gitu. Jadi kalau kita samakan dia Yahweh sama Allah itu, ini yang masih berat hati kita, Bang. Nggak tahu teman-teman. Kalau kemudian narasi merubah-rubah kitab itu sudah ada, dan Nabi yang kemudian mengatakan bahwa Tuhan itu satu, padahal itu sudah mereka rubah-rubah. Kitab yang berubah-rubah itu sudah ada, kitab yang mereka rubah-rubah itu sudah ada, sudah mereka pegang. Nabi masih bilang Tuhan kamu dan Tuhan kita adalah Tuhan yang satu. Itu bagaimana? Karena pertanyaan saya tadi kan nggak mau dijawab tuh, Bang FDS. Saya kan tadi jawab, apakah yang ditulis di Keluaran itu sama dengan yang ada di Al-Qasas itu, kemudian itu Allah yang sama juga atau bukan gitu loh. Saya belum pernah mendapati orang-orang yang berani menjawab hal ini. Memang dia akan cerita peristiwa lah, inilah, itulah. Gimana? Justru di Al-Qasas itu diriwayatkan Nabi Musa bertemu dengan Nabi Shu'aib, ya. Bertemu dengan Nabi Shu'aib yang kebersamaannya itu bukan sebulan 2 bulan, lebih dari 10 tahun kebersamaan Nabi Musa dan Nabi Shu'aib itu. Dan di sana ditegaskan ada perjanjian di mana Nabi Shu'aib itu mengucapkan insya Allah, dan Nabi Musa mengucapkan wallahu gitu kan. Bahkan itu di Arab apa Prof? Ya artinya sudah ada pengenalan nama Tuhan dari Nabi Shu'aib kepada Nabi Musa. Itu riwayat Quran. Jadi puisi saya begini, apakah belum cukup terang benderangnya Quran sehingga kitab yang sudah terdistorsi menjadi landasan dan rujukan Anda dalam berhujah gitu kan? Gitu Bang FDS, itu puisi saya buat Bang FDS, saya buat Bang Opik kan, saya bukan buat Abi. Abi bikin puisi sendiri aja. Ya. Kalau aku sepakat tuh Bang Prof, kita sepandangan tentang itu. Aku nggak setuju YHWH itu diarahkan ke Allah itu, karena narasi kitab mereka itu bukan diarahkan ke Allah. Dan Allah jelas menegaskan kekafiran mereka itu yang menyatakan Uzair itu anak Allah, sama seperti orang Nasrani mengatakan Yesus anak Allah. Dan mereka itu menganggap Yesus itu adalah Allah, Uzair itu adalah Allah. Dan sekarang tulisan-tulisan mereka itu yang kita lihat bahwa seperti yang dibuat oleh para rabai itu jauh setelah Rasulullah itu ada. Pengen Yesus ini Jadi itu tentang pembuatan Septuaginta yang dibuat oleh 77 rabai yang untuk menuliskan isi-isi kitab mereka, bagaimana yang mereka yakini itu untuk menyamakan sama Allah itu belum lapang dari kita Bang. Karena dari distorsinya sejak kitab-kitab mereka, bahkan itu apa yang ada Bang Des, kok kita jadi ngobrolin masalah kelapangan dada ini? Kita jadi bicara kelapangan dada ini bagaimana sebenarnya? Ahwa itu. Iya, maksudnya nih Bang, aku jujur aja kalau misalnya ada teman-teman itu mengatakan bahwa Allah sama YHWH itu maksudnya, ini sekarang maksudnya kemana ini? Kalau memutlakkan bahwa Allah adalah sesembahan atau pencipta yaitu sebagai pemelihara yang disepakati oleh, ini dari teologi Islam yang memandang bahwa Allah lah yang menciptakan, Allah lah
yang mengutus para nabi dan rasul itu mungkin bisa bang. Tapi kalau ketika kita lihat arahnya, ketika seperti orang Nasrani, orangnya Yahudi atau Kaucu atau yang lain, mereka tuh menisbatkan itu sama penciptanya itu berbeda bang. Itu yang nggak bisa kita menerimanya, bahwa YHWH yang mereka sembah ini adalah Allah. Karena mereka aja sempit dada mereka tuh untuk mengatakan, untuk mengenal nama sesembahannya aja. Coba tanya sama mereka, siapa nama sembahan? Nggak bisa mereka menjawab bang. Artinya mungkin itu salah satu distorsinya kitab mereka itu, menyembunyikan nama Allah. Karena kita lihat dari perjalanan dakwahnya Musa, ketika mereka itu pembangkangan mereka terhadap ajaran Musa itu mungkin dari ini mungkin bang ya, aku soalnya belum dapat ketemu aku secara pastinya tentang bagaimananya kok bisa mereka menghilangkan nama Allah, atau kenapa mereka berat untuk menyebutkan nama sesembahan mereka itu. Elohim, YHWH itu atau Eloha itu bukan Allah bang. Itu narasi mereka tuh Tuhan yang disembah, apalagi namanya kan, yang dikuduskan. Yaitu kalau YHWH ini adalah nama yang nggak bisa, karena sucinya nggak bisa disebutkan. Apa sekarang ini? Ini mungkin bingung kita bang. Kalau aku seperti Bang itu, FDS masih bingung nih. bingung aku bang tentang mereka ini. Lihat Nggak Al-Quran bisa yang aku. tadi bang itu, lihat Al-Quran yang tadi bang apa bang siapa? Bang FDS. Abang Nas tadi jelaskan. Nas. Iya. Lihat Al-Quran, kita kan orang Islam ini, nggak pantas kita bingung baru kita diskusikan. Karena ada Al-Quran dan hadis. Kenapa kita harus bingung? Kalau kita bingung terhadap apa yang didiskusikan karena tema diskusinya penuh sayap, itu oke, wajar. Tapi kalau kita sendiri bingung gitu karena kita tidak punya kelapangan dada, kita harus tahu bahwa mereka ditarik kenikmatan dari mereka. Bahkan kita boleh bilang mereka melupakan itu. Tetapi yang aku tanya, narasi yang ada di dalam kitab mereka itu, mereka tuju untuk siapa? Itu Allah dan Rasulnya mengatakan itu untuk Allah dan Rasulnya, untuk Allah, gitu loh. Sama halnya dengan ketika Allah mengatakan kepada orang-orang kafir bahwa yang dimaksud mereka tentang yang menciptakan mereka, yang memberikan rezeki itu Allah, tetapi kesalahan mereka adanya diletaknya bukan kepada zatnya itu, tetapi kepada caranya, kepada mereka tidak menerima ini dan itu dari yang lain. Itu kan tadi dijelaskan dengan tafsir yang banyak dari ayat Al-Quran. Kalau bingung ya sebenarnya jangan menebarkan ahwa itu, hanya nafsu belaka gitu, bahwa saya merasa miris begini. Nah, ini kan agak sedikit menurut saya agak sedikit membagongkan gitu. Saya nggak tahu nih yang menebarkan nafsu siapa. Orang bingung kok nggak boleh gitu. Yang menebarkan nafsu sih siapa sih sebenarnya? Gini loh, Bang FDS, FDS. Iya lanjut aja bang. Jadi gini, kalau menurut saya, Bentar dulu bang. oke, lanjut. Nah, untuk apa? Pak Montir, kita masalah maksudnya itu bingung kalau misalnya dari pandangan, makanya sepertinya kalau Pak Montir itu memandangnya itu dari sudut pandang teologi kita, Bang. Kalau kita sepakati bahwa apa yang ada sama mereka itu, bahwa sesembahan mereka itu benar Allah. Tapi ketika kita lihat arahnya mereka, bagaimana dia memandang sesembahan mereka itu yang kita susah kalau yang dimaksud mereka itu adalah Allah. Paham maksudnya bang? Karena di dalam Alkitab mereka jelas ceritanya bahwa Allah itu adalah roh. Allah itu menyuruh para nabinya untuk berzina. Apalah ceritanya itu? Apa itu yang mau kita samakan dengan Allah yang kita maka kembali lagi di Al-Quran, Bang FDS. Maka kembali lagi di Al-Quran. Nah, makanya tadi aku bilang, Pak, kalau misalnya dari sudut pandangnya Islam, itu kita sepakati. Bahkan Bang FDS, pencipta langit dan bumi yang juga ada dalam Al-Quran, gini loh, Bang FDS, kenapa saya potong gitu ya? Karena yang tadi Bang FDS dari sudut pandang Al-Quran, Minum dulu. ternyata sudut pandang Al-Quran itu, ketika mereka mengatakan bahwa Allah itu beristirahat, maka di Al-Quran langsung membantahnya.
itu menjustifikasi bahwa yang dimaksud mereka itu sama yang pernah datang kepada mengutus nabi-nabi mereka untuk datang kepada mereka dengan bahasa mereka, apa yang mereka ketahui. Itu semua adalah dalam Al-Qur'an. Sekarang saya bicara dengan FDS yang adalah seorang muslim. Maka jangan kedepankan ahwanya, tetapi kedepankan bagaimana dalil berbicara. Ketika di dalam ayat Al-Qur'an, di dalam kitab mereka, mereka mengatakan bahwa Tuhan Allah itu adalah yang miskin, ya, mereka lah yang kaya. Maka Allah bantah juga di dalam Al-Qur'an bahwa Allah la ya ghani. Ini kita bilang apa? Kita bicara apa? Justru dengan kita fokus melihat pada bagaimana pandangan Islam terhadap mereka, baru kita dapatkan jawaban ini. Kita tidak bingung, kita tidak hanya kemudian, aduh saya begini. Ketika mereka melakukan kesalahan-kesalahan terhadap mereka sifat-sifat Allah, Allah langsung kasih tahu kepada umat Islam. Datang Nabi bicara bahwa mereka punya kesalahan ini, kesalahan ini. Maka itu membuktikan bahwa Allah itulah yang pernah memberikan informasi kepada mereka lewat nabi-nabi mereka, yang sampai ketika Nabi Muhammad datang, Nabi disuruh dakwahi mereka. Kesannya tidak ada apa-apa, kesannya kita mau sama dengan mereka, tapi terus berlemah lembut, tidak mau sama dengan mereka. Tapi justru kita menendang Pak Montir, yang Pak, kita khawatir, Bang FDS, yang kita khawatir itu kita justru menendang Al-Quran. Pak Montir, berarti Pak Montir nggak paham. Makanya tadi aku bilang, kalau secara teologinya Islam, Bang, itu sama seperti yang Pak Montir narasikan. Tapi justru dengan Pak Montir katakan itulah sanggahan Allah bahwa apa yang mereka anggap itu, Tuhan yang mereka sembah itu tidak sama dengan Allah itu. Bukan maksudnya itu adalah Allah itu yang tangannya terbelenggu, yang dia tuh punya anak. Karena mereka itu ada ilah yang selain Allah. Makanya kata Allah ini yang tidak mereka gunakan itu, ini yang mesti kita, yang menjadi suatu tanda kutip bagi diri kita. Kenapa mereka berat untuk mengatakan nama sesembahan mereka? Oke lah, kalau memang katanya itu Yahweh itu adalah yang nama kudus, sampai diucapkan pun tidak bisa. Itu siapa namanya itu? Kalau memang itu dimaksudkan Allah yang kita pahami, mungkin bisa, Bang. Tapi ini sekarang nih yang mereka tuju itu dari narasi-narasi kitabnya, dari narasi Allah sendiri mengatakan tentang kecelakaan dan kekafiran mereka tuh karena tujuan Allah yang mereka sematkan itu bukan Allah yang apa yang kita pahami. Gitu, Pak Monti. Karena aku memahaminya itu seperti itu. Makanya mungkin ngeri kalau ngeri Bang FDS kalau kita mau menghukumi kekafiran mereka, harusnya berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Nggak mungkin berdasarkan berdasarkan cita-cita bahwa misalnya ini sama dengan anggapan sebagian orang bahwa semua orang bisa berbicara dengan mereka kalau tahu tentang ayat-ayat mereka yang mana mereka telah membuat salah. Tetapi menurut saya itu kekacauan, bahwa yang sebenarnya adalah yang bisa berbicara dengan mereka, yang bisa menghujah mereka adalah orang-orang yang menggunakan Al-Quran dan hadis untuk menghujah mereka. Karena itulah yang diajarkan kepada kita kaum muslimin. Jadi tetap buat saya beraskan Quran ya biar rujukan tepatnya adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran, Bang Ebdes, di Al-Quran. Coba Bang Ebdes baca di surat Al-Baqarah 140 tuh, bahwa Nasrani itu Yahudi mengklaim Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Yakub dan keturunannya itu adalah penganut Yahudi. Nasrani juga mengklaim gitu kan, bahwa Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya adalah penganut Nasrani. Mengklaim seperti, tapi Allah tidak mengiyakan. Justru Allah memberikan mereka itu adalah Yahudi dan orang-orang yang zolim, ya, karena sudah menyembunyikan kesaksian atas Allah gitu. Nah, disembunyikannya mau diganti, mau didistorsi atau apa? Mereka sudah menyembunyikan kesaksian atas Allah. Surat Al-Baqarah 140 pakai Quran, Bang FDS. Pakai Al-Quran, betul. Maka ketika pakai Al-Quran itu bisa mencocoki dalil hadis yang tadi kita sebut-sebut akan dikirim itu.
bahwa di situ pun kemudian Nabi Muhammad mengatakan bahwa berserah dirilah. Tuhannya udah benar. Berserah dirilah. Tuhannya Allah sudah Nabi sudah katakan itu Tuhan itu sudah. Tuhan yang satu itu sudah benar. Lalu kemudian kalimat berikutnya, maka berserah dirilah. Karena kaum muslimin itu adalah yang berserah diri hanya kepada Allah. Mana daripada hanya berserah diri kepada Allah, artinya jangan kaku, jangan pusing dengan apa yang mereka apa ini, bahwa sudah dibantah oleh Al-Quran. Kamu berserah diri dengan apa yang datang kepadamu, Al-Quran dan hadis. Ustaz Tilo, saya pengen tahu Ustaz Tilo diam aja. Orang-orang zolim itu salah satu kezoliman tuh ingkar kepada Allah termasuk kezoliman atau bukan? Paling tinggi. Mengingkari Allah itu kezoliman atau bukan Ustaz Kezoliman Tilo? paling tertinggi. Paling tertinggi. Yahudi itu ternyata kafirin wal musyrikin wal zolimun. Astagfirullahaladzim, Ana tuh dari tadi ngomong ternyata kemit sampai badan Ana tuh lemas belum makan ini. Wah, hostnya tanggung jawab. Jadi gini, FDS. Jadi ini diskusi ini masya Allah alhamdulillah bagi saya tuh akhirnya terbukti ya, dimana memang Imam Nawawi dan juga Ibn Taimiyah yang pernah kita bahas tadi ya, Imam Nawawi memutlakan semuanya adalah nggak ada masa fatrah tuh, nggak ada humul kufar, selesai. Yang mengambil itu adalah kufar silakan monggo, tapi mungkin teman-teman yang itu adalah al fatrahnya adalah boleh ya silakan. Kepada alul fatrah ya nggak apa-apa, clear gitu loh. Tapi dalilnya pas. Yang penting di situ. Akhi FDS. Paham nggak Akhi FDS ini yang nama maksud ini, Pak Prof? Iya. Jadi kufar yang total karena musyrikun dan zolim. Zolim itu sudah keingkaran kepada Allah. Zolim juga itu Yahudi Nasrani itu. Nah, ya ini Nawawi banget gitu loh. Monggo Satabi mau memaparkan. Apa? Kalau dia udah bilang begitu udah bagus ya. Dia nggak ngerti. Dia nggak bagus. Selesai. Nah, tapi kalau Ibn Taimiyah itu lebih mengambil ahlul fatrah wa ma kunna mu'adhimin labatna rasul akan gitu. Beliau mengambil ke sana. Jadi fine, selesai masalah di sini. Ya, kalau memang kufar. Artinya saya coba ini ya, artinya memerangi orang yang secara pendekatan bahasa ya, dalam kamus-kamus bahasa Arab mengatakan apa-apa yang disebutkan oleh orang-orang sebelumnya itu bermakna pada maksud Tuhan atau Allah yang satu, terus kita kemudian memprotes, terus kemudian kita mengancam mereka dengan mengatakan bahwa mereka telah menyamakan Allah dengan selain Allah, itu adalah tuduhan yang keji. Nah, yang memang faedahnya memang jelas-jelas tidak ada. Tuduhannya sangat keji. Tuduhan itu tuduhan yang kotor. Kita diskusi itu nggak ada tuduh menuduh, Bi. Nggak ada tuduh menuduh diskusi kita ini. Bentar dulu, Bang Prof. Kasihan, ada orang yang sudah dikafirkan dengan hal ini. Itu nggak baik gitu loh. Itu yang permasalahannya di situ, jangan sampai mengkafirkan. Tapi kalau insya Allah Anda paham kok dari maksud dari Pak Prof, AKFDS. Ya, kalau maksudnya Pak Ustadz tadi bicara pada perilaku. Justru kalau ente di posisi itu, ente harus yang lebih paling keras menyuarakan, jangan sampai melakukan peribadatan yang meniru gaya-gaya mereka dalam beribadat. Itu lebih mulia. Tapi di hal ini masalahnya kita tidak mendapatkan polemik ini pada masa sebelumnya dengan sangat curam. Apakah menurut teman-teman para ulama itu yang lalu itu mereka bodoh tentang hal ini? Lalu kemudian mereka biarkan kita sekarang ini terjebak. Lalu ada di antara kita, oh iya itu yang dimaksud orang Yahudi, itu pasti Allah. Kita jadi terjebak karena mereka tidak membahas ini. Aku coba tunjukin mana ada. Terus kita bilang kita hari ini bisa lebih tahu dari segala macam hal. Apakah kemudian orang-orang yang mengoreksi mereka
keyakinan mereka tidak memberikan tafsiran yang baik dari Al-Quran dan hadis. Padahal mereka juga mendapati di sana dengan kalimat-kalimat bahasa-bahasa itu. Kenapa tidak mereka bahas? Kenapa Imam Ghazali nggak bahas itu? Kenapa Ibnu Taimiyah nggak bahas itu dengan panjang lebar? Padahal mereka tahu. Polemik ini yang kita bilang, polemik ini aku tanya, bertujuan untuk apa? Untuk mengkafirkan orang? Jangan, itu aja yang Anda maksud. Kalau hatinya belum kurang lega, ya, maka kita lihat dari sudut pandang. Sudut pandang bahasa itu mereka punya hak. Sudut pandang bahasa. Jangan pakai diksi orang-orang, langsung aja spesifik Yahudi dan Nasrani. Jangan pakai diksi orang-orang, spesifik aja. Yahudi dan Nasrani itu menurut Abi kafir, musyrik dan zolim nggak? Atau tidak zolim? Bang Prof, di dalam diskusi Bang Prof dengan orang-orang ini, Bang Prof bahkan pernah nanya sama Sueb, dijawab kafirun wal musyrikun. Zolim termasuk nggak? Kekafiran, kemusyrikan tertinggi itu kezaliman. Nah, berarti kafir yang mutlak ya. Mengingkari Rasul, mengingkari Allah, mengingkari totalitas, ingkar semuanya terhadap ketetapan-ketetapan Allah. Sudah zolim soal? Iya, makanya ketika membahas ini, ente tahu bahwa yang ente mau bahas itu apa? Mendapatkan justifikasi. Kalau orang, ini ya aku kasih tahu, jika orang-orang Islam tidak mengatakan seluruhnya mereka yang hari ini ada itu kafir, ya hari ini, maka itu baru kamu boleh menyalahkan gitu loh. Tetapi ketika orang yang kamu ajak diskusi, yang dia menganggap bahwa frase yang dimaksud di dalam kalimat kitab-kitab mereka itu adalah Tuhan, Allah yang satu. Tetapi ketika kamu tanya kepada dia, dia juga mengatakan bahwa mereka itu tetap adalah kafir dan musyrik. Terus bagaimana bisa kamu salahin dia? Itu maksud aku. Sehingga aku bilang fokus, mau diskusi apa. Kalau mau diskusi bertanya, mereka itu orang baru salah kalau bilang bahwa Yahudi dan Kristen itu bukan kafir dan musyrik. Aku nggak pernah ngafirin Yahudi, Quran. Aku ikut Quran. Aku nggak pernah bilang Yahudi musyrik. Quran yang bilang aku ikutan. Quran yang bilang Yahudi zolim. Bukan kamu yang bilang. Bukan Prof. Bukan kamu yang bilang Prof. Lawan diskusi kamu tentang nama YHWH ini yang bilang. Kamu yang nanya dan dia jawab tetap kafir dan musyrik. Kalau dia jawab bukan kafir, bukan musyrik, oke, bukan kafir, baru kamu bisa bilang dia salah. Karena Al-Quran telah mengkafirkan mereka. Kan begitu. Tetapi kalau bicara masalah pokok nama dari sudut pandang bahasa, dari sudut pandang maksud, pengetahuan mereka, tujuannya kemana, masa kemudian itu menjadi salah. Dia tetap bilang kafir loh. Itu yang aku maksud. Ini yang aku paling maksud. Selama diskusi kita ini cuman ini yang paling aku maksud. Membebaskan orang yang tetap mengatakan mengikuti narasi Al-Quran tentang kekafiran mereka. Jangan kita kemudian menyalahkan mereka. Karena mereka lihat dari sudut pandang apa. Yang kamu ajar sudut pandang bahasa dan lain sebagainya. Ya, monggo. Pak Montir, justru apa yang Pak Montir nih sekarang nih arahkan, aku pribadi ya, nggak dapat aku Pak Montir. Ini sekarang yang dimaukan ini apa sekarang ini? Kekafiran mereka nih lari ke Fatro, lari kemana? Ini sekarang ini kemana yang mungkin? Enggak. Jadi gini. Oke, saya akan menjelaskan. Jadi gini. Antum udah kafir mu'anid tahu ya, mu'anid itu kafir membangkang, dan ghairu mu'anid. Nah, itu akan jatuhnya ke sana gitu lah. Contoh Nabi Sulaiman di dalam Al-Quran jelas yang dimana Ratu Bilqis ini adalah kafir kan gitu. Tetapi tidak sampai dakwah Sulaiman ke sana, habis itu didakwahi kan. Begitu pula Fir'aun. Ya kan? Sebelum ini dakwah mereka dengan lembut kan gitu. Sehingga didakwahi Fir'aun ini, sehingga dia menolak, akhirnya kafir, jelas mentak, akhirnya diazab sama Allah kan gitu. Maksudnya di sana HFDS. Nah, disitulah pengambilan Imam Nawawi tentang kafirnya mereka. Dia mutlak mengkafirkan mereka, tidak ada masa fatrah gitu loh maksud saya. Dan Ibn Taimiyah tidak mengambil kalimatnya Imam Nawawi, lebih mengambil masa fatrah. Diteliti lagi gitu loh, tidak langsung serampangan gitu. Gimana? Pakai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pakai Syekhul Islam. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, benar. Gitu FDS kurang lebihnya. Jadi yang mungkin mengambil teman-teman yang gimana?
Berarti nggak apa kita nih Bang Lilo? Kita berbicara tentang YHWH itu samakah dengan Allah? Itu sekarang titik poinnya. Nah, kalau itu pertanyaannya, Bang Kalau FDS, kita lihat dari narasi yang ada di Alkitab dan keyakinan mereka sendiri, dari pandangan kita sebagai Muslim itu nggak sama. Itu sekarang yang mau kita kuatkan. Dan Oke, sebagian teman-teman Bang kita SD. itu menganggap bahwa itu adalah sama. Ini sekarang Oke. Bang Apa FDS tuh sekarang? keliru karena gini loh, Bang Kapiten. Bang FDS keliru karena gini. Diskusi ini sudah lama bergulir, oke? Lalu orang yang berdiskusi yang mengatakan sama, ya, itu ditanya, apakah menurut mereka itu apa menurut kamu, oke ya? Lalu mereka jawab bahwa mereka itu kafir dan musyrik. Berarti kalau kita dengar jawaban mereka kafir dan musyrik, ya kan? Itu kembali daripada yang tadi Ustadz Lilo jelaskan, ya. Bahwa kafir dan musyrik itu jelas, terang, itu sudah sesuai, oke? Nah, kemudian ketika kita mau lanjutkan bahasan ini, kita harusnya tahu bahasannya itu tentang apa. Bukan tentang orang-orang yang mengatakan sama. Orang-orang yang mengatakan sama itu bukan sedang bilang bahwa mereka ini bukan kafir atau mukmin gitu loh. Jangan kemudian terframing bahwa orang-orang itu seakan-akan mengatakan bahwa mereka itu mukmin. Itu kacau. Ini loh. Ini aku maksud. Masalah nama, masalah berubah. Aku sering bilang bahwa diangkat kenikmatan dari mereka. Sejak datangnya Nabi Muhammad, diangkat kenikmatan dari mereka. Tidak ada lagi mereka ingkar dengan segalanya dan kemudian mereka diangkat kenikmatan. Apa di antara kenikmatan? Ingatan, pengetahuan, diangkat semua. Tetapi Nabi menjustifikasi kesamaan itu dalam satu dalil yang menunjukkan bahwa itulah yang pernah datang. Tuhan itulah yang datang mengutus utusannya kepada mereka. Gitu loh. Sehingga kita itu bukan bicara masalah hati kita legowo atau tidak, tetapi kita harus legowo dengan dalil juga, bahwa dalam dalil di mana mereka mengatakan sifat-sifat pada Allah yang salah, yang keliru, langsung Allah bantah. Justru dengan bantahan Allah itu menjadi justifikasi bahwa yang pernah Allah kabarkan kepada mereka, ingat, yang pernah Allah kabarkan kepada mereka itu adalah yang seharusnya seperti yang Allah koreksi mereka ada dalam Al-Quran. Yang pernah disampaikan oleh para nabi mereka. Itu menunjukkan bahwa Allah yang sama. Itu loh. Itu poinnya aku. Bahwa itu justru ketika Anda tidak terima karena hatinya rusak begini dan segala macam. Justru karena itu Allah justru kemudian mempertegas itu gitu loh. Karena Allah mempertegas itu berarti Allah adalah yang sama yang pernah datang mengutus nabi-nabi mereka, datang kepada mereka dan menginformasikan hal yang benar yang kemudian mereka plesetkan gitu loh. Saya sepakat sama Abi, saya sangat sepakat sama Abi karena Abi melebar. Jadi yang kita terima tuh kabar dari rahib Yahudi, bukan kabar dari Allah. Kabar dari rahib Yahudi, YHWH adalah Allah, bukan kabar dari Allah, bukan. Bang tadi kita bilang Pak Montir, kalau dalam teologi kita sebagai Muslim memandang itu pasti yang seperti Pak Montir kabarkan. Tapi sekarang ini ada nih di dalam kitab mereka, bahkan keyakinan mereka. Dan sayangnya orang-orang Muslim teman kita menganggap bahwa itu adalah sama katanya. Sementara narasinya itu jelas bahwa apa yang mereka tujukan itu bukan kepada Allah. Makanya aku menguatkan kalau YHWH itu bukan Allah. Elohim, Eloha itu bukannya Allah. Karena narasi dari Alkitab mereka dan pemahaman mereka itu tidak mengarah ke Allah. Paham Pak Montir? Oke, kalau gitu aku minta rujukan aja. Aku minta rujukan aja sama Bang FDS. Satu saja ulama, mau kontemporer atau siapapun yang membahas polemik ini dengan mengatakan bahwa menghujah bahwa yang mereka maksud dengan YHWH atau Yahweh dan lain sebagainya itu bukanlah Allah. Oke, silakan. Aku minta rujukannya aja.
narasi Supaya Al-Quran aku bisa saja ikuti. itu Pak Montir. Enggak. Aku minta rujukannya gitu loh. Aku minta rujukannya Al-Quran yang menjelaskan siapa yang kemudian sampai pada kesimpulan itu. Monggo. Al-Quran jelas dia mengatakan bahwa kekafiran mereka itu diantaranya menjadikan Uzair itu ada anak Allah dan tidak pernah Tadi udah kita dijelaskan dapati. tafsir tuh. Iya. Tunggu bentar Pak Montir. Dan kita pernah dapati para mufassir dan Teman-teman makan dulu ya, makan dulu semuanya. Pak Prof, Ustaz Abi, Bang Evdes, Pak Kapitan, Barakallah. ya Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggak dapat kita bahwa ada seorang ulama yang menyatakan bahwa secara mutlak Bang ya, dalam segi memandang benar-benar secara mutlak bahwa Elohim, Eloha atau Yahweh itu adalah Allah. Aku belum dapat itu Bang. Tapi kalau misalnya Pak Montir dapat, aku boleh tahu juga itu siapa ulama yang membolehkan itu. Tapi ulama salaf ya, bukan mutakhirin sekarang ini. Atau kalau mutakhirin, ada nggak dia menukil pendapat para ulama sebelumnya? Bang FDS di grup ada baca yang Bang Abu Abdillah kirim. Aku kemarin Kak Zahra dia karena dia keluar di situ karena cerita-cerita nggak jelas, aku keluar lah. Orang yang membuat grup keluar, aku ngapain di situ keluar juga lah, yang aku keluar juga lah karena ceritanya. Bukannya aku kirim Bang FDS link terus Bang FDS sudah masuk. Belum masuk aku Bang. Ada yang kirim link ke Bang FDS nggak? Dia keluar lagi, dia dimasukkan tapi keluar lagi dia. Oh, coba masukkan lagi lah ke aku ini karena Ustadz Dilo tadi ngomong makan, jadi aku jadi pengen makan, izin turun ya. Tapi Makan di atas lah. ini puisi khusus untuk host ini host. Jadi tidak ada golongan, tidak ada kaum yang lebih komplit lagi pembangkangannya selain Yahudi. Yahudi itu sudah kafir, musyrik, munafik, zolim lagi. Udah paling total itu Yahudi itu. Ya gitu ya. Saya makasih host. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pantasan Bang FDS. Dalil hadis Bang FDS. Ya udahlah. Cukupin aja. Hadis masalahnya. Bang Abu Abdillah yang kirim. Penjelasan ulama juga di situ. Nggak ketemu aku Pak Montir masalah hadis itu menyatakan bahwa Yahweh itu Berarti Bang adalah. FDS sudah lihat? Belum lihat aku. Kok bilang nggak ketemu? Bagaimana? Belum lihat hadis Enggak, maksudnya selama ini kita belajar bahwa ada para ulama, akwalnya para ulama yang menyatakan bahwa YHWH yang dimaksudkan oleh orang Yahudi itu adalah maksudnya Allah. Oh, ya. Nah, itu ulama yang itu belum ulama ketemu dalam aku. ulama dengan dasar bahasa itu membicarakan hal itu dengan memperkuat dengan satu dalil Al-Qur'an dan satu dalil hadis. Satu dalil Al-Qur'an tentang bahasa yang ada pada nabi-nabi diutus pada dari kaumnya, tentu dengan bahasa mereka, bahasa kaumnya. Itu dalil Al-Qur'an. Lalu kemudian dalil hadis yang dinyatakan oleh Rasulullah. Gitu Bang. Kalau udah begini sebenarnya Bang FDS tinggal menahan diri, lihat dulu pendalilannya gitu ya. Lihat dulu bahasannya dengan rapi, baru kemudian bisa masuk berbicara lagi. Jangan libatkan dulu hati yang tadi itu. Ayolah cobalah masukkan nanti aku Kak Zaro ke dalam. Keluar terus kamu kayak apa saja? Nggak ada keluar terus, kemarin tuh keluar. Yaitu Yang kirim link ke FDS itu aku. Oke, pertama saya luruskan. FDS saya keluar, dia ikut keluar. Terus waktu saya masuk lagi, saya masukkan dia, tapi dia keluar. Sampai saya bilang ini sama si Senja, udahlah jangan dipaksa. Enggak, habis itu aku ada kirim link ke FDS. Iya itu yang aku nggak dapat aku Pak tentang Pak Montir ada ngirim link sama aku nggak ketemu itu. Yang aku tahu kemarin waktu apa kalau nggak Senja, kalau nggak Kak Zaro yang ngirimkan apa
ngirimkan link bayangan kayaknya senja kayaknya bayangan aku. Senja. Bayangan aku untuk apa senja ini masukkan lagi sementara teman-teman udah pada keluar tuh seperti Kak Zaro keluar itu kemarin yang terbaca sama aku. Tapi kalau Kak Zaro kemarin yang ngirimkan link mungkin aku bisa masuk juga kan. Masukkan lagi Kak. Sarapan dulu. Sarapan ini udah masuk makan siang nih Kak. Jangan ikut Tristan ya bilang dalil itu daif ya. Jangan ikut Tristan ya bilang dalil itu daif ya. Kumis Bang PDS. Bunda ini jam segini bilang sarapan Bunda. Bunda nggak salah lihat jam kan Bunda? Masalahnya aku belum sarapan, belum makan. Lah kan puasa tuh. Gimana sih? Iya kan, game kan framing saya begitu. Oh iya ya, orang sembunyikan amalnya kok, bagaimana kita bongkar. Aduh salah lagi aku nih. Semua gara-gara Ustadz Lilo. Ustaz Lilo dari tadi itu Salah. baru masuk aja pagi-pagi saya sarapan host gitu. Sekarang makan belum jam 11 makan lagi. Astagfirullah. Itu yang betul memang kok, waktu yang cepat itu. Kapiten mana kapiten? Kapitan Bentar, terus sinyalnya ada itu. angkat dia nggak bisa kemana-mana angkat. Ayo bicara sekarang, dari tadi aku potong terus, mohon maaf Bapak Tua. Hari ini gagal menyampaikan. Jangan juga bilang bapak tua, aku nggak terima. Bapak Tua. Jangan, mudah kok. Betul aku ini sama dia itu. Ya mau ngomong apa ngomong udah, dari tadi dipotong terus, jadi sekarang ngomong. Tumbennya nggak pesan judul. Yang diharap itu baru ngomong Bunda. Kapitan, tumben nggak pesan judul dari tadi. sinyal lelet, nggak bisa pesan judul, sinyalnya lelet. Kok leh? Alasan sinyal lelet biasanya judul gitu kan request. Sinyal Lilo. Biasanya naik judul-judul host judul-judul host. Oh, jadi Uncle nih bisa Aku request aja lah. Ustadz Lilo lihat mereka dua apa bully Bang Kapiten. Bener, emang layak. Gimana? Nah, anak request aja misalnya datanglah gitu. Seharusnya gitu dong, Mas. Berani kita tulis di itu. Sayangnya Dia bukan perempuan lah Pak Motir. Yang masuk Tristan. Mesle Aku itu punya laki. aku punya nomornya. Jadi tapi awal-awal aku bisa WA dia masuk sini, bisa aku. Ini lagi orang tahu-tahu. awal-awal udah saya kira dia itu perempuan awal-awal. Tapi kok setelah saya klik profilnya kok udah posisi saya blokir kayak gitu, karena selama ini yang saya blokir tuh ya akunnya Tristan. Tapi Ustaz Lilo nggak percaya, sudah Enggak, saking itu cintanya laki, dia. perempuan. Gimana sih ini? Siapa itu, Kak? warahmatullahi wabarakatuh. Apa, Abdes? SDS ini kalau antum itu tiap naik pasti 010. Layak dia marahin kita, layak. Masa kita bahas barang begitu? Apa PDS sudah saya masukkan salah kah? Enggak, aku udah masuk gak? Gue lagi nggak dapat aku karena baru masuk. Ya, Iya, saya sudah kirim, saya kirim. tunggu. Aku belum dapat Pak Montir tentang Iya, apa Iya itu. sabar, nanti dapat. Kan baru masuk jadi kosong.
Itu kalau yang apa tuh nggak sabar aku Kak. Coba mana dia? Aduh, mana nih? Apa bilang kirimlah cepat. Ya yang ngirim. Hos rujak petis hos, enak banget hos. Aduh, aku suka rujak Yang cungir, bener ini mah. Cingur, cungir lah. cingur. Astagfirullahaladzim. Masnya sih kebayang-bayang rojak cingur. Tongor. Janganlah pamer makan ini sih. Rujak misle itu enak banget itu. Ini termasuknya dosa ini Ustadz, ini lo orang puasa digituin. Enggak lah. Enak aja. Ya, Game ini main saya- fatwa saya- aja. Game saya ini kasih- udah jagoan banget main fatwa aja ini. Saya kasih bocoran ya sedikit. Pas di sebelah saya, selamatan hallnya bapaknya yang ke-4 tahun keberapa? Ibu saya bingung, ini kamu nggak beli apa-apa, ini mau dikasih sana. Sudah saya siap. Berarti. Saya sudah siapkan, saya bilang ibu aja yang pergi. Oh ya. 4 tahun tuh berarti 3 tahun lebih sebenarnya. 1000. Iya sudah 1000-nya lah. Berarti kalau yang 4 tahun, yang keempat kalinya. Enak aja ya. Sudah 1000-nya. Berkali-kali itu. Terus tiap tahun. Kali itu bukannya setahun sekali, kalau 4 tahun berarti kan udah 4 kali. Oh iya. Gimana Pak Abi? Kan Iya gini, maksudnya. 7 Maksudnya tahun. kan dari 3, 7, 21, terus 40, terus 1000. 100. Terus 1000. Salah berarti ya. Berapa? Kalau di sini gini. 7, habis 7 4. Tiga dulu. Iya langsung 7 itu kan dari pertama bisa, itu kan enggak harus berhenti. Ini nggak bisa matematika semuanya apa? Habis 3, 4 lah. Iya. Nggak usah 3, 7. Pak Kapiten. Oke, dengar dulu Ustaz Lilu. Oke, 1 meninggal. Ini kebanyakan debat sama Otan kayak gini. Satu, jawabannya 1. Salah dulu, aduh aku mau ini biar aku Berarti ada FDS benarnya. yang paling aku parah. salah Dia yang paling terusin. banyak. Tadi malam dia masih debat, aku nonton aja di bawah. Aduh, Sama siapa Bang? Nampak? Ada ngaku jujur aja bilang iya. Tadi malam aku lagi ada sempat debat sama Oten. Begitu udah enak, Bos. Masih ditanya sama siapa lagi ngetes. Iya. Itu di bawah ada yang bilang sedih. Kenapa Bang pengendali? iya dia turun. Oke. Hah? Loh, Di atas Mana semua. turun dia di atas kok? Ada. mana? Oh Itu di iya. bawah Ustadz tadi. Siapa yang turun ini? Nggak ada. Kapiten, Pak Kapiten. Nggak betah dia. Perempuan 2 orang. Iya. Bagus lah kalau saya buat aturan seperti ini, yang naik itu nggak semua minta naik, nggak sembarang yang naik. Bagus lah. 3, 7 berapa? Udah aku aja jadi moderator Kak. Jangan. Nggak ada main mood, main kick nih Bang PDS. Aku di-kick, aku makanya itu hari di-kick Pak Montir terus lari ke tempatnya siapa itu. Di-kick dia 2 kali. Dibisukan lagi. Makanya jaga kepercayaan, jaga amanah Bang PDS. Masa dia bisa kick host? Nggak mungkin lah. Saya di tempatnya Bang Kapiten, enak bicara sama Zahraza di kicknya, terus dinaikkan, di kick lagi, terus aku pergi loncat ke tempat orang, kapok. Dibikin teh celup. Itu untuk menghindari dosa Kak Zaro, karena di situ yang aku dengar cerita nggak jelas. Enggak Pak Monte? Betul. Di mana orang kita cuma 2 orang, cuma Zahraza sama Kapiten dan saya belum Tetap aja. bicara apa-apa. Tetap aja. Iya. Kalau perempuan itu Pak Montir, kalau udah ngomong berdua itu kalau pasti ujung-ujungnya ke orang lain. Kita belum ngomong, Kamu kita masih benar, bicara Kamu kucing. benar. Kalau udah urusan itu kamu benar pokoknya. Kalau
perempuan hanya mereka saja itu biasa begitu. Pasti bahasnya ke orang lain. Iya, kamu dibela itu kamu dibela pura-pura itu. aja. Nanti kalau Zahra Misle kira-kira marahin juga dia, Misle. Misle kira-kira ngomongin aku nggak ya di luar sana? Ada nanya ke aku tapi dia nanyanya ke aku. Aduh, semua tertarik sama Misli. Dia nanya Ustadz Lilo. Nggak semuanya Bunda. Mana ada yang tertarik sama Misle? Masa Bunda menghukumi semua sih? Siapa Saya Muslim? nggak tertarik sama Misle nih. Yang jadi pertanyaan itu perempuan apa laki-laki, sampai sekarang belum ada itu jawabannya. Perempuan. Aduh ini satu lagi. Oh, Aduh. perempuan. Ditarik nggak mau. Dia maunya dia bikin permintaan. Orang ini. Assalamualaikum Ini, warahmatullahi kan? wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ini Mengsle. Oh, Ini Mengsle. ini mincle. Kalau ini mincle. Yes. Coba Bang kamu Montir, kes. Nah ya. Aku benar kan? Aku khawatir makanya menutup jalannya. Kalau udah perempuan duduk berdua, ayo udah turunkan aja. Betul Nanti betul. ujung-ujungnya nanti ceritai orang. Betul. Masalahnya kasihan kapitan langsung kosong. Dia punya koma. Bingung dia. Kemarin Emang kan Zahra Zat kalau ketemu kenapa? Zahra tuh begitu tuh. Nah kan, mana aku ngomongin orang dengan Sarazat? Ngomongin Iya. kucing. Ngomongin kucing. Jangan fitnah kalian ya. Kami mana pernah bicara satu orang, kami bicara banyak orang. Enggak Bang Montir. Iya, Bang Pedes termasuknya souzon itu. Bukan, kita kan menghukumi sesuatu tuh karena kebiasaan itu, Kak. Kita bicarakan terongnya Bang Dan itu Kapitan. Aduh. Ini terong sayur ya, nggak gimana-gimana. Bahas terong, aduh. Ting apa Makin tepat sekali lah diturunkan kalau kayak itu dan cerita Betul. Pak Kapitan. Artinya gini, tadi mereka nggak dengar hujahnya. FDS bilang, aku mencegah supaya tidak. Ternyata cegahannya itu benar. Malah lebih parah Pak Kapitan. Mau aja kalian ku belokkan ke situ padahal enggak, kita ngomongin kucing ya. Enggak, itu terong Satabi terong, masih ingat saya. Ya terong itu membahasanya karena memang pada waktu itu Pak Kapitan memang bilangnya ini lu terong saya besar, tinggi. Maaf, tinggi kan itu. Kan kampret. Enggak. Ustadz Lilo bisa bilang besar itu padahal dia bilang tinggi. Gabrul ini Wahabinya, gabrul ini. Belum kamu aja yang gabrol sama PDS. Menutup jalan-jalan. Emang Wahabi itu banyak nikahnya gitu, banyak nikah banyak. Kalau sampai ada yang masih kegantung mereka memang nggak Kena lagi kan saya. Aduh, Misli, kamu tuh kemapain sih di luar sana? Kenal lagi kita nih, Seh. Iya memang bagaimana lagi, apalagi kayak Bang Abu Abdillah ini Sebenarnya udah kemarin tua. tuh nggak ada Tapi kalau masalah. sekarang aku bilang tua, dia pasti membela diri. Nggak mungkin dia mengaku tua nih sekarang ini. Iya, saya ngaku aja, saya udah tua gitu. Soalnya masih sendiri aja ini. Pak Montir, Ya, kalian tuh nggak ada masalah dengan Misli. Misli itu mau naik turun sini, mau stay dia di bawah, mau naik turun dia, mau ngasih gift, nggak ada masalah. Pas dibilang dia sering masuk di roomnya Tris, langsung ini Ustadz Lilonya ketar-ketir. Nggak masalah awalnya. Pas dibilang nggak siapa tuh yang dulu lihat juga dia? itu. Siapa yang lihat dia Itu di dulu. roomnya Tris? Langsung kepanasan Ustadz Lilo. Kenapa? Cemburu itu, ceritanya cemburu. Langsung terpancing dia gitu. Jadi Bukan cemburu. Gimana? Waduh, kalau cemburu berarti Ustadz Lilo diragukan ini. Oh iya, enggak cemburu saya tuh. Gimana Bang FDS? Akhirnya FDS. Jadi sama Tristan Bang Lilo udah lama kenal. Duh. Enggak kenal. Dan kamu ya udahlah, itulah intinya. Tadi aku nggak nyangka penjelasan Bang Nas kan begitu rapi gitu ya.
Begitu sudah begitu rapi aku tanya, bikin pertanyaan. Bang Nas bilang, aku kemarin ditanya kayak gitu katanya. Dia pernah ditanya juga kayak gitu. Pertanyaan aja tuh nggak boleh, nggak layak. Masa pertanyaan nggak layak? Tuh nggak boleh. Orang bikin pertanyaan tuh harus pikir gitu loh. Aduh ya Allah. Bang Nasir baru habis baca buku, dia bilang, Ustadz Lilo pusing karena apa? Memang hal-hal kayak begitu tuh tahan-tahan diri kita, ya Allah. Dan nahan diri itu semua jadi kafir. Makanya ada Imam Nawawi. Akhirnya masih gak paham juga nih. Saya kadang-kadang gimana nih, kayaknya Imam Nawawinya lompat ini langsung bentai Mia nih kayaknya. Ibnul Qayyim juga dilewatin, jangan-jangan ini. Enggak, kalau aku paham aku seperti yang dimarasian Pak Montir sama Bang Lilo tuh paham betul aku. Cuma lagi kalau aku memandangnya, kita memandang dari segi teologi atau kita memandang dalam segi kitanya ini Bang. Tapi kalau misalnya kita lihat, ketika kita lihat pada posisi mereka, itu mereka mengarahkan itu sesembahan mereka itu tidak ada ngarahnya itu ke Allah. Makanya aku ini makanya tadi aku bilang aku karena belum pernah dapat ilmunya atau apa. Kita lihat ini Bang, masalahnya pembukuan kitab-kitab mereka itu genapnya itu ada dulu 77 rabai itu jauh setelah Rasulullah itu meninggal, itu baru tergenapi dia. Dan itu narasi-narasi tentang Alkitab mereka itu Bang, itu selalu berubah-ubah, terus berubah-ubah. Makanya yang aku pahami apa yang ada ketika di zaman Rasulullah itu, ketika mereka orang-orang Yahudi itu memegang kitab mereka itu, yang aku bayangkan tuh kayaknya nggak sama dengan apa yang sekarang itu Bang. Kenapa indikasinya ke situ? Umpamanya begini Bang, kalau kita lihat dari kekristenan sendiri itu, aduh Mama, itu Bang Kapiten protes Bang FDS. Dan itu betul. Karena kita kebanyakan diskusi sama Kristen, akhirnya YHWH sendiri diarahkan ke Yesus. Itu kacau balau itu. Bukan diarahkan ke Yesus Bang. Ini sosok yang mereka sembah ini yang kita nggak ketemunya Bang, karena narasi mereka dalam Alkitab mereka itu seperti dia berteofani Bang, atau dia inkarnasi, dia menjadi manusia ketika dia berbicara kepada Abraham katanya ya, ketika dia turun sama banyak cerita-cerita yang Tuhan mereka itu tidak sama seperti apa yang kita pahami itu. Makanya ketika kita sinkronkan dia bahwa apa yang mereka anggap, yang mereka sembah itu Yahweh itu adalah Allah, kayaknya bukan. Nah itu sekarang. Tapi Bang FDS, berarti ente ini juga Wahabi tulen. Berarti karena Wihdatul Wujud itu berarti memang kacau ya? Iyalah Bang, itu jelas lah. Ya, berarti Wihdatul Wujud itu juga menunjukkan bahwa kelogosannya Nabi itu mereka tempatkan seperti itu kan? Dan menjatuhkan gelaran. Karena kita melihat dari kitab-kitab mereka sendiri Bang. Bahkan kalau kita lihat, kenapa aku tapi masih Islam mereka? Mana Bang? Wihdatul Wujud. Iya. Wihdatul Wujud kalau yang parahnya itu udah kafir lah dari mereka Bang. Jelas sudah Ustaz Lilo. Oke sudah, lanjut. Ya udah selesai. Sudah selesai. Oke. Itu tadi kita coba mencocokkan itu dari tadi pagi itu sebenarnya.